Halo semua, jadi kali ini kita akan membahas dasar-dasar manajemen, tugas mata pelajaran ekonomi, kelas 12 IPA 2, SMA Pasundan 1 Cianjur. Yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah pengertian manajemen, yang kedua, pengertian manajemen menurut para ahli, tingkatan manajemen, fungsi manajemen, teori manajemen, bidang-bidang manajemen, dan yang terakhir, unsur-unsur manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen menurut Niti Semito adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Yang ketiga, menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, manajemen menurut Siswanto mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama adalah manajemen menengah, yang kedua manajemen pelaksana, yang ketiga manajemen puncak direktur, yang keempat CEO, yang kelima CEO kepala bagian, yang keenam kepala mandor supervisor, dan yang terakhir adalah mandor. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dicapai selama periode waktu yang datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Tipe-tipe perencanaan. Tipe-tipe perencanaan yang pertama adalah bidang fungsional, mencakup rencana produksi, rencana pemasaran, rencana keuangan, dan rencana personalia. Yang kedua, tingkatan organisasional. Ini termasuk keseluruhan organisasi atau satuan kerja. Yang ketiga, karakteristik atau sifat rencana. Yang keempat, waktu. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur rencana. Manfaat perencanaan.
Manfaat perencanaan yang pertama adalah semua tindakan akan terkoordinir. Yang kedua, situasi darurat akan dapat terhindar karena sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, metode kerja yang efektif dan efisien karena manajer punya waktu untuk memilih metode yang terbaik. Yang keempat, perencanaan merupakan dasar atau pedoman untuk pengawasan karena perencanaan menghasilkan standarisasi. Dan yang terakhir, dalam perencanaan, manajemen memerhatikan tujuan. Sifat-sifat perencanaan yang baik. Sifat-sifat perencanaan yang baik tentunya mempunyai tujuan yang jelas, adanya kesatuan rencana, rencana yang logis atau masuk akal, mengandung unsur kelangsungan, mengandung unsur kelenturan atau fleksibilitas, dan mengandung stabilitas. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan agar dapat berjalan dengan baik. Pembagian kerja merupakan perincian pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Manfaat pengorganisasian yaitu menjalin pola hubungan yang baik antara organisasi, anggota, sarana, dan lain-lain. Setiap anggota atau pelaku organisasi mengetahui dengan jelas tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya. Langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Yang ketiga, mengombinasikan pekerjaan anggota secara efisien. Yang keempat, menetapkan mekanisme kerja dan mengordinasikan pekerja menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Fungsi manajemen yang ketiga adalah penyusunan personalia. Penyusunan personalia merupakan cara pengolahan sumber daya manusia agar para karyawan dapat bekerja secara efektif. Langkah-langkah penyusunan personalia. Yang pertama, penerimaan pelamar. Yang kedua, seleksi. Yang ketiga, pengangkatan kegiatan-kegiatan penyusunan personalia. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, penarikan pengadaan calon-calon personalia sejalan dengan rencana sumber daya manusia. Yang keenam, seleksi-seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Lalu, pengenalan dan orientasi pengenalan, dan individu-individu yang terpilih menyesuaikan dengan efektivitas organisasi, serta penilaian pelaksanaan kerja. Fungsi manajemen yang keempat adalah penggerakan. Penggerakan merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaannya hingga selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi penggerakan antara lain 1. Mengikuti perintah manajer atau pemimpin sesuai dengan tujuan. 2. Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan seseorang. 3. Agar orang lain menyukai tugas atau pekerjaannya. 4.
supaya orang lain dapat memelihara dan meningkatkan kesetiaannya, dan yang terakhir, agar orang lain dapat menanam, memelihara, dan menumpuk rasa tanggung jawab. Pengawasan atau controlling. Pengawasan controlling adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan memulai yang telah ditetapkan. Pengawasan controlling mencoba untuk mengetahui apakah organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak menginginkan tidak terjadi dan tidak terulang kembali. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar. Dan yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi jika pelaksanaan menyimpang dari standar. Teori manajemen. Teori manajemen yang pertama adalah aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua, aliran perilaku. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia. Yang ketiga, aliran analisis sistem. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Dan yang terakhir adalah aliran manajemen mutu. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Bidang-bidang manajemen. Bidang manajemen yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi bertugas mengatur agar perusahaan dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan baik. Manajemen produksi bertanggung jawab terhadap perencanaan aktivitas, produksi, distribusi, atau manajemen proyek yang dijalankan oleh organisasi. Kegiatan manajemen produksi. 1. Perencanaan, desain produksi. 2. Pengendalian berkaitan dengan persediaan produksi. 3. Pengawasan produksi berkaitan dengan mutu atau quality control. Bidang manajemen yang kedua adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menetapkan produksi yang disukai pasar, harga, promosi, dan penempatan jalur distribusi. Fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama penjualan, yang kedua pembelian, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pembelanjaan, yang kelima penanggungan risiko, yang keenam standarisasi produk, yang ketujuh pergudangan atau informasi pasar. Kegiatan manajemen pemasaran. Kegiatan manajemen pemasaran yang pertama adalah riset pasar, yaitu penelitian untuk mengetahui keinginan, sikap, dan tingkah laku konsumen terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang akan dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, promosi terpadu, yaitu usaha memperkenalkan produk secara terpadu melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan secara personel. Bidang manajemen yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen yang fokusnya mengelola dana,
perusahaan dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Tugas manajemen keuangan. Yang pertama, memanfaatkan peluang dalam memperoleh dana, baik inter maupun eksternal. Yang kedua, mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan perusahaan. Yang ketiga, menggunakan dana secara efisien dan efektif. Bidang manajemen yang keempat adalah manajemen personalia. Manajemen personalia adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada aktor produksi tenaga kerja dalam suatu organisasi. Kegiatan manajemen personalia. 1. Melakukan pengadaan pegawai atau rekrutmen. 2. Memilih tenaga kerja. 3. Menyeleksi pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang sesuai. 4. Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai. 5. Menyediakan fasilitas, kesejahteraan, dan gaji yang memuaskan. 6. Melakukan rotasi jabatan. 7. Memotivasi pegawai dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, serta melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai. Manajemen administrasi. Bidang manajemen administrasi bertugas memberikan informasi layanan dalam bidang administrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Kegiatan manajemen administrasi. 1. Melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan. 2. Menginventariskan peralatan kantor. 3. Menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen, serta melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen yang pertama adalah man. Unsur yang pertama adalah manusia dengan melakukan proses manajemen. Manusia sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, diatur, dan sudah berjalan adalah peran penting yang dilakukan oleh manusia. Manusia dapat dibilang sangat penting dalam unsur-unsur manajemen ini. Menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien hanya dapat dijalankan oleh manusia. Tanpa adanya manusia, sebuah pekerjaan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, karena manusia adalah makhluk pekerja. Untuk menyelesaikan tugas manusia, dapat memotivasi pekerja lainnya agar lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Unsur-unsur manajemen yang kedua adalah money, atau uang. Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan tersebut harus memiliki uang, sehingga uang dapat dibilang penting. Dalam pengertian manajemen, proses yang memanfaatkan sumber daya yang dapat mencapai tujuan efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang efisien, sangat dibutuhkan modal dalam bentuk uang yang dapat memenuhi hal tersebut. Dapat dilihat, untuk membangun sesuatu, memiliki uang sangatlah menunjang kelancaran dalam pembangunan tersebut. Unsur manajemen yang ketiga adalah material. Dalam sebuah proses mencapai sebuah tujuan, memiliki persediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan. Jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses produksi, maka proses tersebut akan terhambat dalam jangka pendek maupun panjang. Maka dari itu, salah satu unsur-unsur manajemen yang penting adalah material yang dapat memenuhi pencapaian tersebut. Bahan baku didapatkan dengan membelinya di tempat yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan.
Untuk mencapai tujuan yang efektif, sangatlah dibutuhkan bahan baku yang tahan lama dan bagus agar manajemen berjalan lancar. Dalam mengolah bahan baku tersebut, membutuhkan manusia yang dapat menjadikannya sebagai produk yang dibutuhkan. Unsur-unsur manajemen yang keempat adalah machine, atau salah satu pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin, akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Manajemen dilakukan dengan banyak proses yang dilakukan dengan baik agar tujuan yang dicapai menjadi sangat baik. Untuk itu, bahan baku yang digunakan harus berkualitas, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Mesin dapat berjalan karena manusia yang menggerakkan. Maksud dari ini, setiap unsur-unsur manajemen sangatlah berkaitan. Unsur manajemen yang keempat adalah mesin. Mesin menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien. Dengan menggunakan mesin, akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Manajemen dilakukan dengan banyak proses yang dilakukan dengan baik agar tujuan yang dicapai menjadi sangat baik. Untuk itu, bahan baku yang digunakan harus berkualitas, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Mesin dapat berjalan karena manusia yang menggerakkan. Maksud dari ini, dari setiap unsur-unsur manajemen sangatlah berkaitan. Unsur-unsur manajemen yang kelima adalah metode. Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Metode terjadi karena munculnya unsur-unsur manajemen dan dapat melakukan proses dengan lancar. Menggunakan metode yang telah disusun sesuai dengan divisi yang ada dapat dibagikan kepada pekerja yang ahli pada bidangnya. Manusia akan membantu berjalannya metode yang telah dibentuk untuk menghasilkan bahan baku menjadi bahan jadi. Dengan metode yang baik, juga akan membuat mesin berjalan dengan sesuai, uang yang digunakan sesuai dengan keperluan yang akan mencapai tujuan. Unsur manajemen yang keenam adalah market. Unsur yang membuat lancar proses produksi adalah pasar. Karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Adanya pasar membuat produksi terjual dan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Dalam hal ini, sebagai pembuat produksi dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas. Pasar sangat berpengaruh terhadap sebuah produksi yang telah dihasilkan. Sesuai dengan proses yang telah digunakan, dalam manajemen, untuk menguasai pasar dapat menggunakan strategi yang baik dan bersaing menjadi yang utama. Dengan strategi, membuat produk menjadi lebih cepat menyebar luas dan disukai konsumen. Itulah dasar-dasar manajemen. Itulah dasar-dasar manajemen yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.